terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan waktunya. Terima kasih juga Prof. Lutfi sudah memberikan keluangan waktu di tengah kesibukan Bapak dan juga rekan-rekan sekalian yang saya pikir tidak hanya berjumpa di kampus UGM tapi juga dari Pulau Sumatera, ada dari Jawa, ada dari yang lain. Untuk mengawali seminar ini, saya akan memberikan satu review tentang menjelang 40 tahun keberadaan Elidibus camerunicus sebagai penentu fruit set kelapa sawit di Indonesia. Sebagai outline presentasi ada 4 topik yang akan kami sampaikan. Yang pertama nanti diawali dengan sejarah introduksi Elidibus camerunicus di Indonesia, kemudian hingga ke permasalahan fruit set yang kelapa sawit yang dialami di Indonesia. Kemudian ada beberapa penelitian terkini tentang Elidibus, meliputi dinamika fruit set, kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan populasi maupun juga agresivitas dari kumbang. Kemudian ada biologi serangga pasca 35 tahun introduksi dan juga perannya sebagai polinator kelapa sawit. Kemudian yang keempat ada usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan fruit set kelapa sawit di berbagai macam perkebunan di Indonesia dan apa yang menjadi tantangan riset ke depan. Seperti yang telah diketahui bahwa Elidibus camerunicus itu bukan asli Indonesia, melainkan asli dari Afrika Barat atau Kamerun, dan itu juga sama juga dengan negara asal dari kelapa sawit Elais guinensis. Jadi ini adalah sejarahnya. Tahun 1977, Dr. Shed, peneliti dari Malaysia, asal dari Inggris, itu mengkaji apakah serangga penyerbuk yang utama yang berperan terhadap sebagai polinator di kelapa sawit di sana, di Afrika Barat. Ternyata singkat ceritanya dia menemukan bahwa Elidibus camerunicus adalah yang paling dominan. Kemudian tahun 80 diintroduksi ke Malaysia dan diantaranya berhasil ada 400 kumbang yang kemudian dilepas ke lapangan. Kemudian tahun 81, yang tadi tahun 80 itu di Semenanjung, kemudian yang tahun 81 itu dilepas di Sarawak. Nah, akibat keberhasilan Malaysia, kemudian lembarannya itu kok di lembaran. Mohon untuk dimatikan audionya. Nah, keberhasilan Malaysia tersebut kemudian menginspirasi Indonesia untuk mengintroduksi tahun 82 dan tepatnya 26 Maret 83 itu dilepaskan di lapangan di Sumatera Utara. Nah, akibatnya introduksi tersebut bahwa fruit set kelapa sawit meningkat sehingga polinasi yang dulunya itu dengan bantuan manusia sehingga biayanya sangat-sangat mahal, kemudian penyerbukan berganti menjadi alami, dan ini memicu industri kelapa sawit berkembang pesat hingga saat ini sudah lebih dari 16 juta hektar. Ini merupakan hasil spektakuler bidang entomologi untuk kelapa sawit. Nah, distribusi Elidibusnya sendiri ya kita tahu tahun 83 sudah menyebar di Sumatera, kemudian tahun 81 sebetulnya lebih awal itu di Kalimantan, dan di periode 83-87 itu diintroduksi ke berbagai pulau di Sulawesi, kemudian Jawa, kemudian ada sampai Papua. Dan saya pernah mengalami sendiri dengan mengintroduksikan serangga tersebut ke 2 pulau, di Pulau Seram dan juga Pulau Halmahera yang dulunya belum ada Elidibus sama sekali, sehingga saya membayangkan pada waktu itu mereka panen buahnya sangat-sangat sedikit karena polinasinya tidak berjalan dengan normal. Tapi setelah diintroduksi sekitar 7-8 bulan kemudian perubahannya sangat drastis terjadi, produktivitas cukup tinggi. Namun di 1 dekade terakhir ini, mungkin diawali tahun 2007 itu ada permasalahan
buah landak. Nah, jadi buah landak itu adalah buah yang seperti ini, kenampakan duri-durinya itu panjang sehingga lebih seperti binatang landak, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah fruit set, kenampakan fruit set. Jadi fruit set yang rendah itu menandakan bahwa jumlah brondolan artinya jumlah bunga yang terserbuki itu sangat sedikit dibandingkan yang tidak diserbuki, sehingga kondisi seperti ini pasti di reject oleh pabrik karena justru akan menyerap minyak, bukan menghasilkan minyak. Nah, ini terjadi umumnya di daerah-daerah pengembangan baru dan di tanaman-tanaman yang muda, dan ini juga erat kaitannya dengan adanya perbaikan varietas tanaman yang memungkinkan produksi bunga betina yang banyak, kemudian bunga jantannya relatif sedikit. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana dengan kondisi eledibusnya? Apakah dia terus kemudian kehilangan breeding site, kemudian atau berubah karena iklimnya berubah saat ini yang tidak menentu, ada depression, inbreeding depression, musuh alami dan lain sebagainya. Itu menjadi pertanyaan besar karena ketika produktivitasnya rendah, kemudian fruit set-nya rendah, fruit set kelapa sawit tadi rendah, maka ujung-ujungnya biasanya yang dituduh adalah eledibusnya berkurang. Apakah itu populasinya berkurang atau agresivitasnya yang menurun. Nah, ini adalah sejumlah penelitian. Yang pertama adalah mengenai dinamika fruit set kelapa sawit di berbagai pulau, ada pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, Sulawesi. Nah, kita bisa melihat pada umur yang muda, kemudian remaja, kemudian yang dewasa, itu kecenderungan fruit set yang terjadi itu lebih rendah pada perkebunan kelapa sawit di daerah Kalimantan khususnya dibandingkan dengan yang di daerah yang awal ditanami kelapa sawit, yaitu di Sumatera. Nah, ini kondisinya itu demikian hingga sampai sekarang. Nah, ujung-ujungnya adalah itu karena penurunan populasinya berkurang. Ya, memang di beberapa case ada populasi yang menurun, terutama kalau kita lihat adanya peran musuh alami Jadi musuh alami eledibus banyak, ada Cosmolestes, kemudian ada laba-laba, bahkan ada Nematoda parasitik, tetapi semuanya tidak begitu signifikan. Yang paling signifikan adalah tikus, karena tikus memakan larva dari eledibus yang hanya bisa hidup pada bunga jantan yang kelapa sawit Elaeis guineensis, sehingga serangan tikus pada bunga jantan ini kemudian menyebabkan nilai fruit set menjadi rendah. Juga dampak aplikasi berbagai macam insektisida yang kemudian bersinggungan langsung atau memapar bunga jantan tersebut juga akan mengurangi frekuensi kunjungan si eledibus pada bunga jantan yang sedang mekar. Nah, ini terjadi pada berbagai macam insektisida kimia, terutama kecuali chlorantraniliprol dan flubendiamid golongan diamid, kemudian yang itu relatif sama dengan Bacillus thuringiensis maupun juga air. Juga karena kunjungannya ke bunga tersebut sedikit, padahal kita tahu bahwa itu tempat satu-satunya berkembang biak, maka telur yang dihasilkan itu relatif lebih sedikit dan anakan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Nah, tidak hanya populasi yang menurun, ternyata di Kalimantan justru populasinya itu lebih tinggi atau paling tidak sama atau lebih tinggi dengan di Sumatera. Tetapi kalau kita lihat kita menilai bahwa itu agresivitasnya yang kurang gitu. Agresivitas itu maksudnya apa? Artinya kunjungan si kumbang tersebut pada bunga betina kelapa sawit yang ada di Kalimantan itu relatif sedikit. Jadi ini kalau misalkan di percobaan di Makassar, kemudian di lapangan, itu kunjungan kumbang yang asal Sumatera sama Kalimantan itu berbeda. Artinya kalau semakin banyak dia mengunjungi bunga betina kelapa sawit, maka penyerbukan akan berjalan lebih optimal. Nah, mendukung itu kita melakukan introduksi eledibus dari Sumatera Utara waktu itu besar-besaran ke Kalimantan Timur, ada sekitar 9.000 hektar
introduksi kumbang dengan perlakuan 1.000, 2.000, 3.000 kumbang per hektar, itu kemudian di 6-7 bulan kemudian fruit set kelapa sawit meningkat gitu. Pun demikian dengan di Kalimantan Tengah juga kita lakukan, tapi hanya beberapa blok dan tapi lebih intensif, lebih banyak. Itu bisa meningkatkan fruit set di 7 bulan kemudian. Tapi kita lihat 1-3 bulan kemudian itu fruit setnya menjadi sama. Artinya apa yang terjadi di sini menarik untuk diteliti. Apakah itu dia kembali seperti mengikuti dengan kondisi yang ada di Kalimantan, atau barangkali dengan teori epigenetik itu juga bisa mungkin dengan kan sumber pakan yang ada di Kalimantan itu menghasilkan berbagai macam senyawa, misalkan metionin, yang itu juga bisa menjadi dia berubah perilakunya sehingga sama seperti yang di Kalimantan. Itu juga menarik untuk menjadi penelitian. Nah, agresivitas juga dipengaruhi oleh adanya asap. Kita tahu bahwa perkebunan kelapa sawit juga ada di Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, itu yang banyak sekali lahan-lahan gambut yang ada di situ, dan itu relatif rawan kebakaran. Pun demikian dengan kebakaran hutan yang bukan di sawitnya sendiri, kemudian itu menjangkau kebun-kebun kelapa sawit di sekitarnya, itu juga berpengaruh terhadap agresivitas. Agresivitas ya tentu saja di sini kunjungan kumbang tersebut pada bunga betina yang sedang reseptif. Nah, kalau dilihat itu populasi Elaeobius itu relatif sama, tetapi kunjungan ke bunga betina menjadi lebih sedikit, sehingga ini juga menghasilkan penyerbukan yang berkurang. Nah, kita tahu tadi dari sejarah yang diintroduksi tadi hanya mungkin berasal dari 400 kumbang yang dilepaskan dulu awal di Malaysia. Itu Indonesia pun introduksi juga dari Malaysia, sehingga itu dalam satu populasi seperti itu bisa saja itu rawan terjadi inbreeding depression, atau kemudian terjadi perubahan dari biologi. Tetapi studi yang dilakukan, kita ada dua lokasi, yaitu di dataran rendah, di dataran tinggi. Itu di dataran rendah siklus hidupnya masih relatif sama dengan kalau kita bandingkan dengan di Afrika. Tapi kalau kita lihat di dataran tinggi itu siklus hidupnya menjadi lebih lama. Artinya fase telur, kemudian larva yang terdiri dari 3 intar hingga pupa itu lebih lama, 2-3 kali lipat dibandingkan dengan yang 3 kali lipat dibandingkan yang di dataran rendah. Tetapi kita lihat fase lama hidup dari kumbangnya sendiri itu lebih pendek. Nah, ini terkait dengan biologi dari serangga secara umum di daerah dataran tinggi. Makanya nggak heran kalau di dataran tinggi seperti di Sumatera Utara itu ada perkebunan yang dataran tinggi itu nilai fruit setnya juga relatif lebih rendah. Nah, kajian juga dilakukan juga terhadap morfologi bagaimana untuk mendukung tadi, tetapi ini masih skala pendahuluan. Kita ada sampel Elaeobius kumbangnya dari Aceh kemudian hingga Papua, kemudian kita lakukan penghitungan morfometrinya seperti apa. Memang ada perbedaan antar region tersebut, tetapi masih belum begitu bisa disimpulkan dengan pasti. Dan kelanjutannya adalah karakteristik molekuler, misalkan berdasarkan daerah ITS 1 dan gen di mitokondria CO1. Nah, itu juga mengelompok di dua grup, kemudian berdasarkan dari marker mikrosatelit itu juga mengelompok di 3 kelompok misalkan. Nah, tetapi masing-masing kelompok ini juga memiliki masing-masing daerah pengambilan sampel, sehingga ini juga belum dikatakan mengelompok secara geografis seperti itu, dan ini perlu dilakukan penelitian lanjutan. Nah,
sebagian besar entomolog itu sebetulnya memiliki mazhab bahwa kumbang jantan itu memiliki peran yang lebih sebagai polinator kelapa sawit dibandingkan dengan yang betina. Tetapi studi yang kita lakukan bahwa kita menggunakan kumbang jantan saja, kemudian kumbang betina saja, kumbang jantan dan betina untuk menyerbuki hutan dan bunga kelapa sawit seperti ini, itu hasil yang diperoleh justru yang paling tinggi adalah kumbang betina dalam melakukan penyerbukan buatan itu. Nah, ini justru mungkin bisa menjadi menarik jika memang hal tersebut benar adanya, bahwa serangga betina justru lebih berperan terhadap sebagai polinator. Nah, ini membalikkan sejumlah mazhab tadi. Kenapa kumbang jantan tadi lebih berperan? Karena dia memiliki ukuran yang lebih besar, kemudian dia bisa ada banyak rambutnya di situ, sehingga banyak membawa polen. Nah, kita lihat tadi misalkan di analisis 9 kuadrannya ada bagian pangkal, kemudian tengah, kemudian atas, kemudian dari sisi atas, luar, sisi tengah, sisi dalam, itu yang perlakuan yang hanya kumbang. Nah, tadi itu juga bisa membentuk fruit set yang paling tinggi hingga bagian yang dalam. Itu sangat menarik. Dan kalau dilihat sebetulnya kalau secara umum serangga itu kan seks rasionya 1:1, tapi kalau di Eladybius itu biasanya 1:2. Pengalaman kami selama ini itu tidak pernah menjumpai seks rasio Eladybius itu 1:1, dan umumnya adalah 1:2 atau bahkan lebih. Dan kalau kita lihat di bunga betina itu justru lebih banyak kita menggunakan stiker seperti ini, itu yang tertangkap kumbang betinanya lebih banyak dibandingkan dengan yang jantan. Nah, ini menarik memang, kan sebagian besar tadi yang mazhab pertama tadi bahwa Eladybius itu datang itu hanya tertipu ke bunga betina karena dia mengeluarkan senyawa juga, meskipun tidak sekuat yang di bunga jantan. Dia ada misalkan sampalmitat, squalen, parnesol, itu bisa, tetapi mungkin juga dia mencari sesuatu di situ yang bisa menjadikan perilakunya menjadi atau berperan terhadap fekunditas. Kita tahu bahwa kasus-kasus seperti di lalat buah, kemudian ada juga di nyamuk, itu juga membutuhkan protein tertentu misalkan untuk menyebabkan fekunditas yang tinggi. Ini tadi gambaran perbedaan jantan kemudian betina. Nah, kemudian sekarang ini juga para pemulia tanaman juga sudah berlomba-lomba untuk menghasilkan tidak hanya bobot tandan yang dia produktivitas yang tinggi, tetapi juga kualitas. Nah, untuk kualitas ini kita harus lebih banyak mengeksplor karakteristik dari ada namanya Elaeis oleifera. Jadi kelapa sawit itu ada Elaeis guinensis yang kita kenal saat ini yang sudah 16 juta hektar tadi. Ada Elaeis oleifera. Elaeis oleifera ini berasal dari Amerika Tengah. Kalau yang Elaeis guinensis tadi dari Afrika Barat. Nah, Elaeis oleifera ini tandanya kecil tetapi kualitasnya tinggi, beta karotin tinggi, vitaminnya tinggi dan lain sebagainya. Sehingga kalau kawin silangkan namanya uji hybrid itu bisa menghasilkan yang lebih baik. Tapi sialnya ketika kita amati di kunjungan kumbangnya sendiri, itu pada Elaeis guinensis itu masih relatif banyak, tapi pada perkawinannya ini yang backcross ini, kemudian bahkan di oleifera-nya sendiri itu tidak mengundang Eladybius. Maka kalau misalkan nanti mungkin sekarang sudah siklus ketiga pemulihan tanaman, mungkin kalau nanti siklus keempat ini jadi, maka akan terjadi problem permasalahan penyebutan yang baru. Nah, itu adalah sekelumit tentang penelitian-penelitian yang akhir-akhir ini sudah dilakukan, sehingga ini bisa memunculkan berbagai macam ide penelitian yang baru yang luar biasa banyak. Nah, bagaimana dengan usaha untuk meningkatkan fruit set sendiri di lapangan yang sudah dilakukan?
Yang pertama assisted pollination. Assisted pollination ini sudah dilakukan dulu sebelum tahun 82 sebelum produksi Eledibus ke Indonesia. Nah, kalau misalkan sekarang ini ada perkebunan yang menerapkan sistem ini, maka ibaratnya seperti kembali ke masa yang dulu. Nah, seperti ini kita menggunakan polen, kemudian dihembuskan atau kemudian pakai pompa gitu. Nah, kalau di tanaman muda oke, tapi ketika ditanam tua itu menjadi seperti blind pollination, karena kita nggak tahu harus pas bunga yang sedang mekar seperti apa. Nah, dan pun demikian juga biayanya juga relatif mahal, terutama di tenaga kerja yang menjalankan. Kemudian ada satu perusahaan yang saat ini sedang membuat jantan super. Jadi tanaman yang bisa menghasilkan bunga jantan saja. Nah, itu kemudian nantinya bisa ditanam 1 sampai 2 hektar 2 pohon per hektar. Tetapi saat ini yang sebelum itu keluar ada yang sudah menerapkan juga over pruning 1 sampai 2 pohon per hektar. Jadi kelapa sawit itu kalau dipangkas, ditunas secara tunas berat seperti ini, itu akan menghasilkan tanaman yang stres, dan ketika stres dia akan menghasilkan bunga jantan. Itu seperti itu. Nah, betul, pengamatan kita selama 2 tahun itu juga bisa menghasilkan bunga jantan yang sangat banyak, bahkan hampir keseluruhan itu bunga jantan. Ini jumlah bunga jantan per tanaman per bulan sebetulnya, karena 1 bulan itu biasanya sekitar 2. Nah, tapi yang terjadi adalah kualitasnya, dari kuantitasnya juga, jumlahnya spikelet, kemudian panjangnya, kemudian diameternya, kemudian jumlah polen yang dihasilkan juga sedikit, pun demikian dengan viabilitas polen. Akibatnya kunjungan Eledibus juga sangat sedikit. Nah, ini juga merugikan sebetulnya dengan adanya sistem tersebut. Nah, makanya kemudian yang ketiga ada sistem hatchery. Jadi ini cocok untuk di lahan-lahan yang banyak sekali serangan tikus sebetulnya, banyak serangan tikus, sehingga ini sekaligus juga menyelamatkan bunga Eledibus yang berada di padatan dan bunga jantan tadi dari serangan tikus. Ini biasanya dengan membuat kotak videonya. Tapi efektif untuk kelapa sawit dengan seks rasio yang artinya bunga betinanya di sini banyak sekali. Nah, sehingga nanti ketika ini keluar, kumbangnya keluar, kemudian dia datang ke bunga betina tetapi dia tidak membawa polen. Sehingga sistem ini kemudian kita modifikasi menjadi hatch and carry system atau teknik. Jadi kotak-kotaknya seperti ini dibuat tertutup, tetapi bagian atas kita biarkan ada cahaya yang kita menggunakan kata yang dia tidak bisa keluar. Sebelum keluar kita semprot dengan polen. Ini tiap hari kita semprot dengan polen, kita lepaskan ke lapangan. Nah, ini juga bisa meningkatkan fruit set. Tetapi ini penempatannya kan di lapangan, sehingga kadang-kala kalau kebun tadi tidak intensif untuk mengontrol, maka hasilnya juga akan kurang. Ini bisa efektif di radius 200 meter. Nah, kemudian ada yang memodifikasi menjadi hatch and carry mobile. Jadi kotak-kotak tadi yang dari lapangan yang dibuat acak sistematis dengan jarak 400 meter atau 200 meter tadi, itu dibuat mengelompok seperti ini, tidak ditempatkan di kebun di tengah-tengah blok, tetapi juga di sekitar kantor, sehingga mudah untuk pengawasan. Nah, kemudian dimodifikasi menjadi ada kantong-kantong seperti ini, sehingga begitu Eledibusnya keluar seperti ini, kemudian disemprot polen, kemudian dilepaskan di lapangan untuk menghemat biaya, biasanya dengan pelepasan menggunakan bantuan tenaga panen, sehingga tidak membutuhkan biaya yang lebih. Nah, ini juga bisa meningkatkan fruit set. Nah, kemudian pada beberapa kasus ada yang jumlah bunga jantannya ada gitu, kemudian bunga betinanya juga ini bunga betina sebetulnya melimpah, bunga jantannya cukup, sehingga kalau dibilang seks rasionya itu balance gitu. Tetapi kenapa kok Eledibusnya tinggi tetapi setnya masih rendah?
Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kita kemudian menciptakan kairomik, yaitu senyawa sintetik yang menyerupai wangi bunga jantan, sehingga dia bisa terkecoh untuk tertarik ke situ, sehingga dia lebih mobile atau lebih agresif. Nah, ada aplikasinya misalkan 2-4 saset yang dipasang secara merata, sehingga dia lebih aktif mengunjungi betina yang ada di samping-samping ini. Itu juga bisa meningkatkan nilai fruit set. Nah, bagaimana dengan isu tantangan ke depan, bahwa yang tadi saya bilang ada isu deforestasi, kemudian sekarang ada moratorium, itu juga sekarang berlomba-lomba untuk menciptakan bagaimana kualitas dari minyak sawit itu sendiri, sehingga mau tidak mau ke depan akan mengkawinkan Guinensis dengan Olivera. Pun demikian, kalau kita lihat di daerah Amerika Tengah itu ada satu penyakit namanya bad rot disease yang itu luar biasa, lebih ngeri dibandingkan dengan Gardnerella yang ada di Indonesia, dan itu salah satu solusinya adalah menanam yang Olivera, karena dia lebih tahan terhadap penyakit, sehingga perkawinan silangan. Tapi itu juga bisa memunculkan permasalahan fruit set yang baru seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, mungkin juga kita harus mulai mengamati lagi bagaimana kondisi yang ada di Afrika. Paling tidak dengan referensi pun, beberapa referensi ada yang menyebutkan, jadi kalau Dr. Set tadi itu mengambil Elidipus, apa dia dominan di Kamerun tadi, itu daerah-daerah yang curah hujannya tinggi. Nah, pada daerah-daerah yang curah hujannya rendah, ternyata yang dominan itu bukan Elidipus camerunicus, tapi Elidipus subtricatus, kemudian ada Elidipus plagiatus. Nah, mungkin dengan adanya berbagai macam polinator ini menjadikan kompleks polinasi di bunga kelapa sawit menjadi lebih baik, gitu. Sehingga introduksi dari berbagai macam Elidipus tadi, misalkan Plagiatus subtricatus, itu bisa menyeimbangkan kebutuhan serangga polinator di setiap musim di Indonesia. Dan tadi peningkatan fruit set yang ada bunga jantan super, assisted pollination, agent carry, kairomik, dan lain sebagainya, sebetulnya adalah solusi-solusi yang jangka pendek yang bisa dilakukan untuk meningkatkan fruit set, tapi bukan solusi jangka panjang. Artinya kalau kita mau bicara solusi jangka panjang, ya balik lagi ke era yang dulu awal-awal pelepasannya tahun 80-an sampai kemudian di tahun 2000 itu praktis tidak ada yang menerapkan usaha-usaha peningkatan seperti ini. Nah, ini yang menarik, sehingga PR kita bersama untuk menciptakan kompleks polinator yang paling tidak sama seperti yang zaman dulu atau di Afrika Baratnya sendiri. Sehingga pemahaman seperti ini sebagai kesimpulan yang terutama mempengaruhi hasil, misalnya biotik, manajemen iklim dan lain sebagainya, itu akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan dari polinasi. Paling tidak kalau kita rangkum itu ada empat hal yang bisa mempengaruhi penyerbukan. Ada progeni kelapa sawitnya sendiri, itu menentukan nanti seks rasionya, jumlah bunga jantannya seperti apa, kualitasnya seperti apa, polennya bagaimana, kemudian putiknya seperti apa, fertil atau tidak. Kemudian yang kedua, populasi serangga penyerbuk utamanya adalah Elidipusnya, bagaimana jumlahnya, berapa jumlahnya, agresivitasnya seperti apa, kemudian apakah terjadi perubahan genetik yang ada di situ. Itu sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Kemudian faktor iklim misalkan itu mempengaruhi terhadap kondisi tanamannya, bahkan mungkin nutrisi yang terbentuk yang nanti kemudian diambil dimanfaatkan oleh serangga penyerbuk, itu juga sangat besar peranannya bagi penyerbukan. Juga kalau kita lihat secara biologi juga penyerbukan itu sangat tergantung juga dengan suhu dan juga
cahaya matahari gitu. Nah, ketika suhunya tidak optimal, cahayanya tidak optimal juga penyerbukan juga tidak berlangsung dengan optimal meskipun polus sudah sampai ke titik tersebut. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah praktek kultur teknis. Bahkan beberapa sekarang sudah mengamati komunitas berbagai macam serangga yang diduga itu bisa berkolaborasi dengan Elaedebius sehingga menciptakan Elaedebius itu lebih powerful sebagai serangga penyerbu. Nah, ini ada kepadatan tanaman, kemudian ada terutama pupuk, kemudian pupuk ini juga sangat penting bagi penyerbukan dan juga aplikasi berbagai macam pestisida yang harusnya selektif dan sifat ramah lingkungan yang diharapkan supaya kompleks polinator tadi tetap terjadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon saran diskusi atau ada pertanyaan kami sampaikan kembali Ibu Moderator. Terima kasih.